senang sekali. Baik, sangat senang sekali kita hari ini bertemu kembali. Ya, pada hari ini kita pembelajarannya agak berbeda. Pada hari ini kita akan menentukan keyakinan kelas. Selama ini anak-anak sudah tahu keyakinan kelas? Tidak. Atau yang tahu peraturan kelas? Tidak. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kira-kira? Ayo. Jadi anak-anak gini, ibaratnya gini, kalau kita berkendara naik motor, ya, kita turun di jalan raya, ya kan? Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama kita harus pakai helm, terus spion, pakai spionnya dilengkapi, apa lagi? Punya SIM, ya lah. Apa lagi? Iya. Kenapa kita harus menaati itu? Apa yang kita yakini? Kenapa harus kita pakai helm? Kita harus menggunakan spion? Kita harus mempunyai SIM? Nilai-nilai apa yang akan? Kenapa kita harus itu? Artinya nilai apa yang kamu yakini sehingga kamu harus berbuat seperti itu? Kenapa? Tadi kata yang tadi apa? Takut polisi ya? Iya, betul, ada takut polisi ya? Takut kena razia. Ada lagi. Jadi anak-anak coba perhatikan, kita ulang lagi tadi. Kalau Bapak menyatakan itu berarti punya nilai-nilai apa? Tadi yang pertama nilai keselamatan, ya. Kita supaya diri kita selamat. Yang kedua mungkin aturan, kita tidak mau melanggar hukum. Setelah kalian memahami nilai keyakinan yang harus kita buat pada hari ini dan kita yakini, supaya apa kita buat keyakinan ini? Supaya keberlangsungan kebersamaan kita di kelas, ya, sampai 1 tahun ke depan itu kita berada di dalam kelas nyaman, tenang, adem, ayem, dan juga senang. Disinilah kelas 93 selama 1 tahun berada di kelas ini sampai tamat nanti. Ya. Jadi Bapak harapkan dengan nilai-nilai yang kita yakini nanti tidak lagi kita hanya berfokus saling ada yang berkelahi, ada yang saling ajak-ajakan, ada yang saling cemburu, bukan cemburu karena cinta, cemburu di Pak, dia tidak pikir Pak, dia tidak pernah buat tugas Pak, ya Pak, dia tidur terus di dalam kelas Pak. Itu adalah setelah 1 bulan setengah kamu berada di kelas ini, tentunya kamu melihat itu kan, melihat nilai-nilai mungkin yang tidak baik atau nilai-nilai yang mungkin kamu pandang sebagai nilai-nilai yang belum pas di sekolah kita, di kelas kita. Ini anak-anak boleh dituliskan nanti di dalam ini. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Setiap kelompok nanti menuliskan di lembar ini, ya. Kemudian kalian pilih nilai mana yang akan masuk ke dalam yang kamu tuliskan tadi. Nilai dari mana masuk ke dalam nilai kebajikan yang mana? Setelah itu setiap kelompok masuk di depan presentasi, ya, ditempel ke depan sini nanti. Baru kita pilih, kita sepakati menjadi satu kesatuan, kita tempel di sini menjadi kesepakatan kelas dan sini tanda tangannya semua. Ya. Jadi suatu saat nanti kalau ada pelanggaran, ada yang berantem, ada yang bermasalah, kita kembalikan ke nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas kita. Jadi berbeda antara aturan peraturan sekolah dengan nilai keyakinan.
nilai-nilai yang kita yakini di kelas. Yang pertama yaitu dilarang mengejek sesama kawan ataupun mengejek nama orang tua, karena itu termasuk sikap yang tidak boleh ada di kelas atau sekolah. Dilarang mengejek sesama kawan ataupun mengejek nama orang tua itu termasuk ke dalam nilai rasa hormat. Kemudian dilarang mengeluarkan baju atau tidak memasukkan baju. Kemudian dilarang mengeluarkan baju atau tidak memasukkan baju, karena peraturan memasukkan baju itu telah ada di sekolah, tapi kita sangat banyak melanggarnya. Nilai tersebut termasuk ke dalam nilai keteraturan. Kemudian dilarang mengambil barang teman. Nah, kalian pasti banyak kan yang sering mengambil barang-barang teman. Sikap itu sama tidak boleh, karena kita harus jujur agar tidak mengambil barang-barang teman. Kemudian dilarang keluar kelas saat pergantian jam pelajaran, karena pergantian jam pelajaran itu ialah bergantinya jam pelajaran, bukannya keluar main. Nilai tersebut termasuk ke dalam nilai keteraturan. Kemudian dilarang makan dan minum di dalam kelas, karena di dalam kelas itu bukanlah tempat untuk makan dan minum, melainkan untuk tempat belajar. Kemudian dilarang membuat keributan saat pelajaran berlangsung maupun saat guru sedang berada di dalam kelas. Karena jika guru sedang menjelaskan tetapi kita tidak mendengarkan, itu sama saja dengan kita tidak menghormati guru. Karena nilai tersebut termasuk ke dalam nilai rasa hormat. Dan yang terakhir yaitu dilarang tidur di kelas. Karena tempat tidur itu adalah di rumah, bukan di kelas. Nilai tersebut termasuk ke dalam nilai tanggung jawab. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Dilarang tidak memakai kaos kaki. Wah, betul. Dilarang mengeluarkan baju saat jam pelajaran, ya. Ya, sama tadi ada juga. Dilarang makan dan minum saat di kelas, ada juga tadi sama. Diam. Ya, dilarang tidur saat jam pelajaran, ya ada 2 kali sudah. Dilarang makan di kelas. Nah, makan di kelas banyak yang makan di kelas. Sudah tercurah semua pendapatnya? Sudah terkeluarkan isi hatinya? Apa yang selama ini dirasakan di dalam kelas? Ya? Sudah tercurah? Benarkah yang sudah disampaikan teman-teman yang di dalam ini benar adanya? Benar. Hari ini kita akan membuat kesepakatan, membuat keyakinan di dalam diri kita masing-masing sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak berikan. Ya. Dari hal-hal yang sudah kamu curahkan di depan, ya, mari kita sepakati dengan bentuk kalimat yang efektif. Tidak perlu banyak, kita hanya menuliskan mungkin paling banyak 1000 atau kurang.
nanti kita tanda tangani semuanya sebagai bentuk kesepakatan kita bersama. Nah, apabila nanti dalam perjalanan ada yang melanggar, Bapak akan kembalikan ke kamu konsekuensinya dan juga apa yang akan kamu lakukan untuk keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati, apa yang akan kita lakukan nantinya. Baik, kita sepakati yang pertama. Kira-kira nilai kebaikan mana yang mau kita sepakati? Silakan Bapak akan merangkum, simpulkan, nanti Bapak print, kita tempel. Kalau kita lihat tadi, kebanyakan adalah ada yang mengatakan jangan mengejek teman, ya, mengejek orang tua, betul? Kemudian juga masih mungkin yang berkata-kata yang tidak sopan, betul? Gimana kalau yang pertama ini kita sepakati seperti ini? Keyakinan yang mau kita ambil adalah seperti ini: menciptakan komunikasi yang sopan dan santun dan menghormati semua orang. Setuju? Setuju. Sepakati setiap anggota kelas harus memberikan rasa aman, ya, sebagai bentuk hak dan kewajiban semua orang. Siap ya? Jadi Bapak tidak merinci kepada spesifiknya, tidak harus mencurinya, tidak harus meminta uangnya atau kehilangan barang, tapi kita lebih global. Oke? Sepakat? Baik, ini ada 7 kesepakatan kelas kita. Sepakat? Kita coba berlakukan untuk semester ini. Nanti semester depan kalau memang ada perubahan kita ubah. Ya. Kalau tidak ada perubahan di kelas, kita sama-sama perbaiki. Karena yang ada di kelas adalah kamu, yang bisa mengubahnya adalah kamu. Bapak di sini sebagai orang tua kamu di sekolah hanya bisa berupaya memberikan kamu yang terbaik. Siap? Siap. Baik, kalau siap kita tempel, kita tanda tangan semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 93 menyampaikan kebanggaan kami setelah membuat kegiatan kelas. Perasaan kami setelah membuat kegiatan kelas ini yaitu senang karena kami dapat berdiskusi bersama teman-teman untuk membuat kegiatan kelas. Dengan adanya kegiatan kelas ini, kelas kita akan menjadi kelas yang aman, tentram, tertulis aturan, bersih, dan kelas kita akan mendapat suasana kelas yang baru, lebih nyaman, dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang perasaan kami setelah membuat kegiatan kelas ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 93 merasa bahagia karena telah membuat kegiatan kelas dan insya Allah kami bisa memajunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batanghari, yang terhormat Bapak Santoso sebagai calon guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberi hidayahnya, yaitu sehat lahiran batin, sehingga bisa berkumpul di ruangan majelis guru yang kita cintai. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua umatnya yang nanti yang mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, adapun kegiatan kita pada siang hari ini yaitu penyampaian diseminasi budaya positif dan visi guru penggerak yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Santoso SSPD, yang mana Bapak Ibu sama-sama kita mendengarkan nanti, sama-sama kita membantu beliau agar apa yang beliau jalankan sekarang mungkin beberapa bulan ke depan ya Pak Santoso sukses dan lulus menjadi guru penggerak, dan mungkin nantinya kami juga Pak Santoso meminta imbas ilmunya saja kepada kami semua jika nanti ataupun sekarang yang sudah Bapak Santoso jalani sebagai guru penggerak. Kami juga berbangga hati karena ada dari SMP Negeri 1 Batanghari ini lulus sebagai calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk itu marilah kita dengarkan langsung saja Pak ya. Langsung saja penyampaian dari Pak Santoso tentang budaya positif dan visi guru penggerak. Pada Pak Santoso kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya di akhir kegiatan belajar kita. 1 jam saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Kurikulum untuk diseminasi dari hasil pelatihan saya untuk guru penggerak, terutama pada modul 1.3 dan 1.4. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pendidikan guru penggerak ini ada 10 modul. Jadi yang baru saya jalani sampai 1.4 baru 4 modul. Jadi salah satu aksi nyatanya yaitu diseminasi atau pengimbasan penyampaian kepada rekan-rekan guru di sekolah tentang budaya positif dan juga visi guru penggerak. Pada modul 1.4, aksi nyata yang selalu saya lakukan adalah diseminasi menyampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, Bapak Ibu, ini ada pemantik sedikit.
Nah, kita coba permainan buka tutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu mempunyai tugas. Tugasnya kita bermain sedikit, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan berpasangan. Kalau ada berpasangan ke kiri dan kanan. Iya, kita mau mencoba membuka suatu pemikiran yang sama. Kita mau persepsi yang sama. Bapak Ibu adalah A dan B. Misalkan yang A itu bertugas untuk mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu praktikkan, nggak apa-apa. Nah, yang B, yang A adalah mengepalkan tangan. Bahwasanya Bapak Ibu menganggap sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Ya, ini paling berharga dan tidak boleh seorang pun membukanya kecuali Bapak Ibu dengan hati sendiri, dengan kerelaan untuk membukanya. Dan yang B, teman Bapak Ibu, itu bertugas untuk dengan segala cara membuka tangan si A. Boleh Bapak Ibu membujuk. Silakan dibawa Bapak Ibu. Mungkin Pak Bun dengan Bu Elsa bisa, Bapak dengan Bu Elimar bisa. Nah, siapa yang bertugas menggenggam tangan, dan satu adalah yang B adalah berusaha untuk membukanya. Jadi Pak Asri misalkan, Pak Asri ini ada sesuatu hal yang berharga nih. Hanya dia dan kerelaan dia untuk membukanya. Bu Elimar boleh merayu, boleh membujuk, atau boleh memarahi, atau juga boleh mengasih uang atau mengasih hadiah. Yang jelas harus berhasil bagaimana cara membuka tangan dari Pak Asri. Nah, silakan. Silakan. Ada yang berhasil, saya minta. 50.000 saja. Ada? Ibu yang ngepal. Ibu Halimah yang ngepal, Ibu minta Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada yang berhasil Bapak Ibu? Dirayu, boleh dikasih. Kasih hati. Bahwa yang di dalam genggaman Bapak itu adalah suatu hal yang berharga. Nah, Gambar lu. iya. Iya lah. Kritik. Cara kritik kan ada maksud. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali jawaban nantinya. Apakah Bapak Ibu yang mengepalkan tangan? Ada yang membuka tangannya? Angkat tangan. Kalau ada, coba. Apa alasannya kira-kira? Pak Asri tadi mengepalkan tangan ya? Bapak kira-kira membuka tangan nggak untuk Bu Elimar? Atau menutupnya? Membuka. Silakan, ada alasannya Pak? Kasihan, rasa kasihan. Bu Eli tadi merayu atau bagaimana cara supaya Pak Asri membuka? Melayu saya kasih duit. Oh, dikasih uang, iya. Mana duit? 1.000 pula dah. Baik, kalau yang menutup ada? Ada. Bu Pasni? Iya. Kenapa Ibu menutup tangannya? Hanya untuk sendiri. Menahan. Iya, menahan ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kira-kira? Kita sendiri Pak. Hati nurani. Apakah yang si A mengepalkan tangan tadi, atau yang B yang mencoba membujuk, merayu, atau memarahi, atau memberi hadiah? Mana yang memegang kendali kontrol? Yang A. Yang A. Yang B. Sangat bervariasi jawaban ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang memegang kontrol adalah A. Kita sendiri. Ya. Kita mau membuka atau kita mau menutup itu tergantung dari kita sendiri. Nah, seperti itulah kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Yang memiliki kontrol terhadap murid-murid kita itu sebenarnya murid kita sendiri. Kita mau memarahi dia, kita mau membujuk dia sekolah, mengerjakan PR, ya. Sebenarnya kontrolnya dipegang oleh anak mereka sendiri. Apakah mereka mau membuka tangan untuk kita, ataukah menutup tangan? Ketika mereka menutup tangan, maka kita tidak bisa mengontrolnya. Tapi ketika dia sudah membuka tangan, kita dengan membujuknya atau dengan trik strategi yang kita lakukan,
maka kita akan menjadi berhasil di dalam kelas. Nah, itu sebagai pemantik Bapak Ibu ya. Gimana? Masih semangat ya? Masih jam terakhir kita, tidak lama-lama Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini Bapak Ibu, secara teori yang setelah saya dapatkan, yang saya rangkum dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Jadi ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Bahwasanya kalau stimulus itu mengatakan kebutuhan kita sama, padahal di dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Saat si A dan si B akan berbeda antara kebutuhannya. Kemudian respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama, padahal secara teori setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi selanjutnya kita mencoba untuk ini Bapak Ibu, mencoba untuk agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Ya. Misalkan harus tepat waktu, harus hadir terus, ataupun harus buat PR terus, harus apa. Tapi secara teori kita hanya bisa berusaha agar mereka pandangannya bisa sama, tapi kita tidak bisa memaksakan. Kemudian perilaku buruk dilihat suatu kesalahan Bapak Ibu secara respon kita. Secara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kita sering menemukan anak-anak kita tidur di kelas, mungkin saat jam pelajaran sering ke WC atau bahkan ke kantin. Itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Memang betul kesalahan, tapi dia memiliki tujuan. Apakah dia kebutuhan untuk mempertahankan hidup, artinya belum makan, ya belum makan sepagi, ataukah karena dia tadi malah bergadang main game dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari kebutuhan hidup mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teorinya hanya Anda diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita pada respon kita paksa kalau bujukan gagal. Padahal kalau teori kontrol mengatakan kolaborasi itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada respon berpikir ada menang ada kalah. Sedangkan kalau pada teori kontrol mengatakan bahwa berpikir selalu menang dan menang. Jadi tidak ada yang menang atau kalah. Kita berusaha bagaimana supaya berhasil semuanya, menang semuanya. Nah, itu secara teori Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tentang budaya positif. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan positif. Lingkungan positif yang seperti apa Bapak Ibu? Yaitu yang menciptakan motivasi intrinsik, artinya yang dari dalam diri anak-anak kita. Jadi kalau selama ini kita ada motivasi ekstrinsik, artinya bisa nanti dari kontrol guru ya. Jadi disiplin positif itu menurut Diani Gosen, kita mengontrol dan menguasai diri untuk memilih nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini disampaikan juga menurut Gosen ada 3 perilaku manusia. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau pengakuan dari orang lain, dan ketiga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Inilah yang membuat perilaku manusia itu berbeda-beda. Ya, menghindari hukuman, sepertinya mungkin tidak buat PR, nanti saya suruh push up, ataupun saya suruh berdiri di depan kelas, ataupun itu supaya tidak menghindari hukuman maka dia akan menurut. Atau karena dapat imbalan, kalau ranking 1 nanti dapat hadiah liburan atau kemana dapat sepatu baru. Itu juga salah satu motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir itu adalah motivasi dengan menghargai diri sendiri. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kita menginginkan yang nomor berapa tuh murid kita? Nomor 1, 2, atau 3? 3 ya? Iya. Benar sekali Bapak Ibu, kita coba menghadirkan bagaimana muncul motivasi dari dalam diri sendiri anak-anak. Jadi tanpa dia harus menghindari hukuman ataupun dia harus mendapatkan suatu imbalan. Nah Bapak Ibu, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah perjanjian bersama untuk mengatur norma, etika, dan interaksi dalam kelompok murid dan guru dalam lingkungan pembelajaran di dalam kelas.
Nah, dari nilai-nilai mencerminkan nilai ini mendukung dari kolaborasi dan komunikasi yang positif di lingkungan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, ya. Mengapa berbeda? Karena kalau nilai keyakinan itu berarti diyakini di dalam hati, sedangkan peraturan itu masih ingin untuk dilanggar. Karena apa? Karena punya konsekuensi antara mengikuti aturan atau melanggar aturan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika kita berkendara, misalkan kita berkendara di jalan raya, kita menggunakan helm. Menurut Bapak Ibu, kenapa kita memakai helm? Apakah kita, gimana Bapak Ibu? Gimana Pak Asri? Kesadaran diri sendiri. Kira-kira kenapa Pak Asri kalau berkendara menggunakan helm? Untuk keselamatan. Berarti kalau untuk keselamatan berarti Bapak dan Ibu sudah meyakini di dalam hati bahwasanya pakai helm ini tidak karena peraturan takut ditilang, atau tidak untuk takut karena nanti kalau ada polisi ataupun dan sebagainya. Artinya kita meyakini bahwasanya ini untuk keselamatan kita, untuk ketika kita jatuh ataupun kita ada musibah, kita terlindungi kepala kita dan sebagainya, ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai itu yang dia akan diangkat. Atau yang contoh yang kedua, kenapa kita harus memakai masker? Mungkin pada saat ini kita juga diharuskan memakai masker. Apa nilai yang kita yakini? Apakah kita takut dengan dinas pendidikan ataupun dari pemerintah daerah karena surat edaran? Tapi yang lebih dari itu, kita meyakini bahwa untuk kesehatan kita, betul Bapak Ibu ya? Karena kita memakai masker untuk diri kita sendiri, ya. Jadi supaya nilai-nilai itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu teorinya. Nah, ini saya uraikan sedikit. Contohnya seperti ini. Ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan mana yang dapat diangkat di sana? Seperti nilai kebajikan kan ada banyak Bapak Ibu, ada keadilan, kehormatan, peduli, kejujuran, sampai tanggung jawab, mandiri dan sebagainya. Ketika kita meminjam barang, kita harus mengembalikan ke tempatnya. Kira-kira nilai mana yang harus, kebajikan mana yang kita tanamkan kepada anak-anak nanti? Tanggung jawab. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi dari situ kita mengajarkan bahwasanya anak-anak ketika misalkan dia makan di rumah, ya, makan menggunakan piring sendiri, kita ajarkan bagaimana supaya dia memiliki tanggung jawab minimal cuci piringnya sendiri. Artinya tidak harus semuanya dicuci, paling tidak untuk yang di piring yang digunakan. Atau dia minjam buku di pustaka, dia punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengembalikannya, tidak harus ditagih. Nah, seperti itu. Termasuk yang lain, ya. Terus hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kira-kira kebajikan mana yang diuji Bapak Ibu? Gimana? Disiplin, ya benar sekali Bapak Ibu, disiplin. Artinya mengajarkan kepada anak-anak bahwasanya tepat waktu itu sangat penting. Jadi tidak supaya kalau dia yakini, insya Allah dia akan datang tepat waktu, tidak akan terlambat. Begitu juga gunakan masker, dilarang mengganggu teman, dilarang melakukan kekerasan, atau bergantian menunggu giliran. Nah, ini yang sangat penting. Karena kalau kita sering lihat, misalkan di bank ataupun di mana-mana kita sering mengantri, tapi saat ini budaya mengantri sangat-sangat tipis, betul Bapak Ibu ya. Ataupun di lampu merah, kadang-kadang kita mengantri, kita terobos saja. Jadi nilai-nilai untuk kesabaran, ya, sabaran untuk kita antri sesuai giliran kita itu sangat minim. Jadi perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Termasuk dilarang merokok, ya. Berarti nilai kebajikan kesehatan yang kita tanamkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya sudah mempraktikkan Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas, sekedar untuk belajar juga Bapak Ibu untuk menerapkan ini. Mungkin Bapak Ibu kalau masuk 93 ada yang tertempel-tempel di kelas itu adalah tulisan anak semua. Jadi saya mencoba tidak
pure, artinya memang betul-betul saya laksanakan, saya buat aksi nyatanya. Jadi yang pertama, kegiatan prosedurnya adalah membuat orientasi pada kelas, bahwasanya penting adanya keyakinan kelas. Kemudian kita tampung mereka dalam beberapa kelompok untuk menuliskan apa saja sih permasalahan yang ada di kelas, nilai-nilai apa yang mereka mau diangkat. Kemudian kita simpulkan, kita masukkan ke poster, kemudian kita tempel dan ditandatangani anak-anak di kelas. Jadi supaya apa yang mereka buat dan diyakini bisa diterapkan bersama-sama. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya, sebentar saja, nggak apa-apa. Kelihatan. Jadi ini kegiatan untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi agak panjang videonya, nanti kita potong saja. Jadi intinya kegiatan pertama kita orientasi dulu, kita berikan pandangan kepada anak-anak bahwasanya penting di dalam kelas itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini. Ya, berbeda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau mereka meyakini dengan sepenuh hati, mereka akan mengimplementasikan dalam kehidupan mereka di dalam kelas. Artinya menciptakan kondisi kelas yang harmonis, yang baik, dan juga tentunya damai di dalam kelas, dan mereka bisa menyelesaikan studinya sampai dengan di akhir. Nah, ini secara saya cepatkan saja. Jadi kita memberikan kepada anak-anak kita untuk menggali apa saja permasalahannya, kemudian dituliskan, kita letakkan di depan, kemudian mereka membacakan satu persatu, saling berdiskusi, kolaborasi. Nah, intinya kemudian setelah mereka menempelkan semua, kita memberikan penguatan Bapak Ibu bahwasanya nilai-nilai yang mereka yakini kita sepakati bersama, kita jadikan satu, kita rangkum, kemudian kita tanda tangani bersama sebagai bentuk kesepakatan. Artinya ada interaksi antara murid dengan guru di sana, tidak hanya kalau peraturan berarti dari guru saja Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang sudah saya rangkum Bapak Ibu. Jadi semua anak-anak itu banyak menyebutkan. Artinya ada yang menyebutkan jangan tidur di kelas, jangan buang sampah di dalam laci, ada jangan ngambil barang kawan. Dan banyak sekali ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Ya, jadi dirangkum, ada yang saling mengejek orang tua katanya. Jadi mereka semua apa yang terjadi di kelas itu mereka utarakan. Dan mereka kemukakan, untuk solusinya juga mereka mencari sendiri. Jadi kita hanya sebagai perangkum, fasilitator supaya apa yang mereka tuangkan bisa terakomodasi seluruhnya. Ini salah satunya menciptakan komunikasi yang sopan santun kepada semua orang, baik itu kepada siswa, guru, dan semua warga sekolah. Memberikan rasa aman, artinya tidak ada yang dikompas, karena ada juga dinyatakan di sana Pak, ada yang dikompas ya. Kemudian menciptakan suasana yang tertib, kemudian menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan piket dengan tanggung jawab, dan terakhir saling mengingatkan, mendukung dalam hal kebaikan. Jadi intinya keyakinan kelas ini adalah suatu kalimat positif yang bisa membuat mereka terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik Bapak Ibu. Jadi tidak perlu banyak, maksimal 7 saja Bapak Ibu, boleh kurang dari 7. Artinya sedikit saja tapi memang betul merasapi dan mudah diingat oleh anak-anak kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia tadi. Manusia itu secara teori, William Glasser mengatakan yang pertama butuh penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan rasa sayang dan dihormati.
Kemudian ini posisi kontrol guru Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini secara teori oleh William Glasser juga ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 posisi teman, keempat posisi pemantau, dan kelima posisi manajer. Nah, fungsi penghukum ini seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas misalkan, atau kamu selalu aja salah, atau selalu saja kamu pasti yang terakhir. Jadi kita seolah-olah sebagai penghukum. Jadi itu guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu jalan untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Kemudian kontrol yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah seperti ini biasanya mungkin ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini. Itu salah satu kontrol guru sebagai seorang sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada juga posisi yang ketiga, yaitu posisi teman Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak dan Ibu. Ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah ini salah satu posisi teman. Nah pada posisi teman ini Bapak Ibu, menurut teori murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu saja yang dianggapnya mungkin dipilihnya sebagai teman, dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid ini memilih-milih guru. Jadi kalau kita bertindak sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian kalau pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau seperti peraturannya apa ya nak? Kalau misalkan kamu terlambat, atau kamu sering alpa 3 kali, atau mungkin lain sebagainya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya. Jadi pemantau ini menghubungkan antara kesalahan dengan hukuman yang peraturan yang sudah ada. Jadi kalau pelanggarannya A, apa keterkaitannya dengan konsekuensinya. Nah pada posisi pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya yang terakhir, nah, posisi manajer. Seperti apa yang kita yakini, misalkan anak-anak murid kita melakukan pelanggaran. Jadi apa yang kita yakini, yang sudah kita buat keyakinan kelas tadi, yang dilanggarnya apa, kemudian kita tawarkan apa solusinya menurut kamu. Jadi solusi itu kita hadirkan, cobakan kepada siswa kita sendiri. Dia buat salah, kita tahu alasannya apa, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira berbeda tidak kita menghadapi murid dengan anak-anak kita di rumah atau keponakan? Kira-kira gimana, Bapak Ibu? Terkadang malah kita lebih disiplin dengan anak-anak kita Bapak Ibu ya, atau mungkin dengan yang ada di sekolahnya. Mengapa demikian? Mungkin ya karena posisi kita nanti mau menerapkan yang mana. Jadi dari Bapak Ibu dari 5 posisi tadi diharapkan secara teori itu kita di posisi manajer. Jadi kita bisa menghadirkan anak-anak tadi untuk mengetahui kesalahannya di mana, alasannya seperti apa, dan juga mencari solusinya. Dan terakhir Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Dan ini juga salah satu untuk menciptakan budaya positif itu sendiri. Jadi untuk menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar ya untuk mengubah identitas anak yang gagal menjadi lebih sukses. Seperti ketika anak berbuat salah, kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Artinya kita tidak fokus pada kesalahan kamu, kita akan fokus pada mencari solusi dari kesalahan ini. Kesalahan ini tidak terulang lagi di masa akan datang. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung mengatakan kamu ini kayak gitu terus ya. Jadi kita coba menstabilkan identitasnya dulu. Kita coba menghadirkan bahwa posisi dia tidak, maksudnya bukan kita membela kesalahannya, tapi kita menstabilkan emosinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya kita memberikan motivasi
tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru itu memiliki alasan di balik tindakan murid. Jadi kita tanya, kamu terlambat hari ini, kenapa? Kita tanya betul. Jadi dia ada punya alasan sendiri. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah diyakininya supaya membentuk solusi yang terbaik untuk tidak mengulangi kesalahan yang terakhir. Dan itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya pada menciptakan budaya positif ada beberapa langkah. Yang pertama tadi yaitu memahami posisi kontrol dengan respon. Kemudian yang kedua memahami tentang posisi kontrol guru, kemudian segitiga resolusi dan keyakinan kelas. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit untuk program guru penggerak ini. Jadi kami dimulai dari bulan Agustus kemarin, 16 Agustus. Dan sekarang saya posisinya di modul 1T4 di tanggal Oktober ini Bapak Ibu. Jadi setiap hari kegiatannya seperti ini dari 16 Agustus ini sampai April 2024 Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir. Jadi setiap 2 modul itu ada lokakarya Bapak Ibu. Dan setiap mau lokakarya nanti hari Sabtu, itu ada di hari Sabtu, ada di hari Minggu. Biasanya pelaksananya di SMP 21. Kemudian sebelum itu ada PI, pendampingan individu. Pengajar praktik akan datang ke sekolah kita, terutama menemui saya untuk perkembangan kegiatan guru penggerak ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Santoso yang sudah menyampaikan tentang program guru penggerak beliau yang mudah-mudahan tadi mulai membuka pemikiran kita tentang pembelajaran di kelas terhadap kita sendiri ataupun sebagai manajer ataupun sebagai teman sejawat dari anak-anak tersebut. Mudah-mudahan kedepannya sedikit membuka. Mungkin selama ini sudah ada terpikir di benak kita, tapi mungkin belum terpikir untuk menuliskannya atau mendokumentasikannya sebagai yang dibuat Pak Santoso sekarang. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Santoso tadi makin membuka pemikiran kita terhadap pembelajaran kita di kelas maupun pemahaman kita maupun sikap kita terhadap anak-anak murid kita di kelas. Terima kasih sekali lagi Pak Santoso, dan mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak, karena yakinlah apa yang disampaikan Pak Santoso tadi semuanya kebaikan untuk kita semua, karena kita sama-sama bergerak profesi kita di bidang guru. Karena Pak Santoso lah menjadi orang yang sudah terpilih sebagai apa tadi Pak Santoso, motivasinya bergerak, tergerak dan menggerakkan ya Pak Santoso. Nah jadi itulah namanya guru penggerak. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan acara kegiatan ini. Saya tutup dengan doa mungkin akan disampaikan oleh Pak Buntoro. Semoga Pak Santoso sukses ke depannya, terus programnya berjalan dengan baik, tidak lain tidak bukan dengan bantuan kita semua. Kalau ada teman kita yang menjadi sukses, kita semua biasa dia imbaskan menjadi sukses. Amin ya rabbal alamin. Pada Pak Buntoro kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.